Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susan Erawati dengan NIM 19060062. Saya merupakan mahasiswa di jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ekonomi politik liberal klasik. Di sini mencakup 5 materi pokok. Yang pertama yaitu ekonomi politik praklasik, munculnya paham liberal klasik. Yang ketiga, perspektif ekonomi politik liberal klasik. Yang keempat, proses peminggiran peran pemerintah. Dan yang kelima adalah catatan tentang pandangan klasik Adam Smith. Kita masuk kepada pembahasan pertama, yaitu ekonomi politik praklasik. Secara historis, berkembangnya ide tentang hubungan antara ekonomi dengan politik dapat dilihat dari pemikiran-pemikiran para filsuf masa Yunani kuno seperti Plato dan Aristoteles. Aristoteles dalam bukunya yang berjudul Politics mengatakan bahwa ilmu ekonomi merupakan bagian dari politik, sedangkan politik itu sendiri merupakan bagian dari etika dan falsafah. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos dan nomos, yang dapat diartikan sebagai seni mengelola rumah tangga. Dari definisi ekonomi inilah ilmu ekonomi politik berkembang, yang awalnya diartikan sebagai seni mengelola negara. Sebagaimana disebutkan James Stuart dalam bukunya yang berjudul An Inquiry into the Principles of Political Economy yang diterbitkan pada tahun 1767. Ekonomi adalah seni memenuhi semua kebutuhan rumah tangga. Implisit dalam definisi yang diberikan oleh Stuart di atas ialah bahwa politik lebih dominan dibanding ekonomi. Artinya, kepercayaan bahwa ekonomi harus tunduk pada politik sudah ada pada masa Yunani. Lebih jelas, dalam masyarakat Yunani kuno, ada semacam tradisi filosofis yang melihat masyarakat sebagai sebuah organisme yang kepentingan-kepentingannya lebih utama dari kepentingan-kepentingan individu-individu warga negara. Sesuai tradisi filosof tersebut, individu akan berusaha menderivasikan identitas dan tujuan moral mereka terhadap organisme yang lebih besar, yaitu negara. Pandangan bahwa individu harus menderivasikan identitas dan tujuan moral mereka pada negara di atas dapat ditelusuri mulai dari era Plato, melalui kekuasaan Roman hingga pemikiran sosial abad pertengahan, dan terus ke masa konservatif romantik dan nasionalis pada abad ke-19. Plato menganggap manusia sebagai makhluk sosial. Sebagai seorang individu, manusia bukan dan memang tidak bisa mencakup kebutuhan sendiri. Begitu tidak percayanya Plato pada orang perorangan, sehingga ia juga menganjurkan agar hak pemilikan privat dihapus. Tujuannya adalah agar masyarakat terhindar dari kejahatan yang mungkin timbul dari pemilikan kekayaan pribadi, sebagaimana dijelaskan dalam Republik, sehingga kita bisa mengandalkan ketidakadaan pertikaian yang muncul akibat kepemilikan kekayaan. Selain tidak percaya pada orang perorangan, Plato juga tidak percaya pada demokrasi. Dengan demikian, bagi Plato adalah absurd untuk memberikan hak suara pada setiap orang, sebab tidak setiap orang tahu apa yang terbaik bagi masyarakat. Jauh sebelum Adam Smith mengembangkan teori pembagian kerja, Plato telah terlebih dahulu menganjurkan perlunya pembagian tugas atau divisi dalam masyarakat, yaitu yang pertama, kelompok pengatur atau rulers, atau raja yang sekaligus juga filsuf. Yang kedua, kelompok pelaksana, yang terdiri dari tentara, polisi, dan pamong. Sedangkan yang ketiga yaitu kelas pekerja atau workers. Dari ketiga kelompok itu, yang menentukan apa yang harus dilakukan oleh setiap anggota masyarakat adalah kelompok pertama, yaitu ahli filsafat atau raja, yang sekaligus juga ahli filsuf. Walau sudah ada pembahasan tentang ekonomi politik sejak zaman Yunani kuno, arus pemikiran ekonomi politik berkembang lebih maju pada abad ke-14 saat terjadinya Revolusi Prancis
yang memungkinkan terjadinya transisi kekuasaan dari raja dan gereja kepada para merchant atau kaum saudagar. Era ini dinamakan dengan kaum merkantilisme. Dalam kajian ekonomi politik, merkantilisme adalah aliran pertama yang menghendaki adanya campur tangan negara dalam perekonomian. Campur tangan negara dalam perekonomian bisa dilakukan dengan banyak cara, misalnya dengan memberikan berbagai fasilitas bagi industri yang masih baik, memonopoli perdagangan, atau mengenakan pajak impor. Tujuan campur tangan pemerintah ini adalah untuk memperbesar surplus. Jika surplus yang dibayarkan dalam bentuk batangan emas lebih banyak diperoleh, otomatis negara akan lebih kaya. Sedangkan dilihat dari aspek ekonomi politik, merkantilisme adalah contoh pertama dari model primacy of politics, di mana ekonomi berfungsi melayani politik atau sebagai refleksi dari hubungan kekuasaan. Kaum merkantilis percaya bahwa konflik adalah sesuatu yang intrinsik dalam kehidupan ekonomi, bukan sesuatu yang harmoni. Konflik lebih mengemukakan dalam ekonomi internasional. Karena adanya konflik tersebut, tugas utama pemerintah adalah untuk menjamin keamanan negara yang jika diperlukan, dilakukan dengan mengorbankan kekayaan dan keamanan negara-negara tetangga. Untuk itu, semua considerance dan kepentingan harus disubordinasikan pada prioritas mengonsolidasikan kekuasaan negara, yang merupakan kondisi utama bagi upaya mengejar kesejahteraan. Perlunya campur tangan pemerintah pada masa merkantilis adalah untuk mengakumulasikan surplus agar negara semakin kaya. Sayangnya, praktik campur tangan negara tersebut lebih banyak dinikmati oleh pengusaha yang berkolaborasi dengan pengusaha. Sedangkan kesejahteraan rakyat jelata, terutama kaum petani yang bekerja lebih keras, tidak diperhatikan. Itulah ironinya, kebijakan yang dilakukan seolah-olah demi negara dan rakyat, sedangkan dalam kenyataannya lebih dinikmati segelintir pengusaha licik yang berkolaborasi dengan pengusaha korup. Sebagai reaksi atas keistimewaan yang dinikmati kaum saudagar tersebut, muncul aliran pemikiran baru yang kemudian dikenal dengan aliran fisiokratisme. Aliran fisiokratisme dikembangkan oleh Francis Quesnay pada tahun 1694 sampai 1774. Berbeda dengan kaum merkantilis yang sangat mengagung-agungkan aktivitas perdagangan luar negeri, kaum fisiokrat justru menyebut kegiatan perdagangan bersifat steril. Sedang aktivitas yang betul-betul produktif menurut mereka adalah kegiatan yang banyak memanfaatkan kekayaan seperti pertanian dan pertambangan. Kaum fisiokrat membagi penduduk atas 3 kelas, yaitu yang pertama, kelas produktif, yang kedua, kelas semi-produktif, dan yang ketiga, kelas steril yang tidak produktif. Kelas produktif terdiri dari petani, pedagang, dan mereka yang bergerak dalam usaha pertambangan. Bagi kaum fisiokrat, mereka inilah yang sesungguhnya merupakan pahlawan kemakmuran, bukan kaum saudagar yang justru dikategorikan ke dalam kelas steril yang tidak produktif. Selanjutnya, masuk kepada subteri yang kedua, yaitu munculnya paham liberal klasik. Konsep-konsep ekonomi politik baru terbentuk setelah munculnya pemikiran-pemikiran ekonomi politik dari James Stuart, Adam Smith, dan kawan-kawan, seperti Robert Malthus, David Ricardo, serta John Stuart Mill pada akhir abad ke-18. Munculnya kaum klasik dapat disebut sebagai tonggak awal kelahiran ilmu ekonomi, tepatnya ilmu ekonomi politik. Dikatakan demikian, sebab di masa itu ilmu ekonomi dengan ilmu ekonomi politik masih bersatu dalam ilmu ekonomi politik. Buku tentang ekonomi politik klasik yang paling banyak dikutip adalah buku Adam Smith yang berjudul
An Inquiry into the Nature and Cause of the War of Nations yang diterbitkan pada tahun 1776. Padahal buku pertama yang membahas tentang ekonomi politik adalah An Inquiry into the Principles of Political Economy yang ditulis oleh James Stuart pada tahun 1767, atau 9 tahun lebih awal dari buku Adam Smith. Selain dari kedua buku tersebut, ide tentang keterkaitan antara ekonomi dan politik juga bisa diikuti dari buku-buku yang ditulis oleh Robert Malthus, David Ricardo, James Mill, dan John Stuart Mill. David Ricardo menulis buku yang berjudul The Principles of Political Economy and Taxation yang diterbitkan pada tahun 1817. Selanjutnya kita masuk kepada subtema yang ketiga, yaitu perspektif ekonomi politik liberal klasik. Dalam buku The Wealth of Nations, kita banyak mempelajari tentang ekonomi politik. Di sini yang akan kita kupas lebih lanjut hanyalah hal-hal yang terkait dengan perspektif ekonomi politik, di antaranya pandangan kaum klasik terutama Smith tentang kekayaan, pembagian kerja, huluk manusia, mekanisme pasar, dan paham liberalisme. Pertama, kita akan membahas tentang pandangan tentang kekayaan. Dalam Principles of Political Economy, Mill secara spesifik membahas prinsip-prinsip dasar dari produksi, distribusi, dan pertukaran kekayaan, serta implikasinya dalam kehidupan bernegara. Penekanan yang sama dilakukan oleh pakar ekonomi politik lain, yaitu oleh Henry Faucett dalam bukunya yang berjudul The Manual of Political Economy yang ditulis pada tahun 1883. Ia mendefinisikan ilmu ekonomi politik sebagai ilmu yang mempelajari tentang prinsip-prinsip yang mengatur produksi, distribusi, dan pertukaran kekayaan. Dengan fokus utama pada isu-isu produksi, distribusi, dan pertukaran kekayaan, jelas sekali bahwa pada awal perkembangannya, ilmu ekonomi politik klasik sangat didominasi dan bahkan bisa dianggap identik dengan disiplin ilmu ekonomi. Dari berbagai isu yang disebutkan, yang lebih menarik dibahas dari perspektif ekonomi politik adalah pemaknaan kaum klasik tentang kekayaan. Secara konseptual, pendistribusian kekayaan sangat ditentukan oleh aktor-aktor atau kelas-kelas sosial yang berperan dalam proses produksi kekayaan. Aktor-aktor tersebut adalah tenaga kerja atau pemilik SDM, kapitalis atau pemilik kapital, dan para tuan tanah atau landlord pemilik sumber daya. Idealnya, tiap aktor tersebut memperoleh bagian masing-masing secara adil. Namun dalam prakteknya, pemilik kapital dan tuan tanah lebih sering memperoleh bagian kekayaan yang lebih besar, sedangkan buruh lebih sering menerima bagian yang kecil. Selain masalah produksi dan pendistribusian kekayaan, isu yang lebih penting lagi dilihat dari kacamata ekonomi politik internasional ialah tentang pertukaran kekayaan. Menurut John Stuart Mill, suatu komunitas mempunyai nilai karena ada pertukaran kekayaan. Dalam kenyataan, tidak ada masyarakat yang mampu memperoleh semua komoditas yang mereka perlukan. Tiap negara umumnya berkonsentrasi untuk memproduksi beberapa jenis komoditas tertentu, kemudian melakukan pertukaran atau perdagangan dengan negara-negara lain. Pertukaran kekayaan terkait dengan pembagian kerja. Selanjutnya kita masuk kepada teori pembagian kerja. Agar orang bisa memperoleh hasil yang lebih baik, Smith menganjurkan adanya pembagian kerja dengan mencontohkan cara membuat peniti. Ia dengan sangat jelas mampu meyakinkan bahwa jika setiap orang mengerjakan semua aktivitas pembuatan peniti, mulai dari memotong kawat, meruncing hingga ke pemasangan kawat ke kepala peniti, maka hasil yang diperoleh tidak seberapa. Teori pembagian kerja tidak berlaku hanya untuk suatu tugas tertentu saja.
tetapi juga bisa diterapkan antar sektor dan antar negara. Menurut teori keunggulan absolut yang dikembangkan oleh Smith, tiap negara lebih baik berfokus menghasilkan barang-barang yang bisa diproduksi dengan biaya rendah di negaranya dan menjual kelebihan produksi atau surplus ke luar negeri. Dan sebaliknya, negara tersebut lebih baik membeli saja barang-barang dari luar negeri yang kalau dibuat di dalam negerinya harganya lebih mahal. Selanjutnya yaitu huluk manusia. Ilmu ekonomi tidak bisa dipahami tanpa mengetahui perilaku individu-individu dan masyarakat-masyarakat keseluruhan. Salah satu sifat atau huluk manusia yang dipelajari oleh Smith ialah bahwa semua orang ingin hidup lebih baik. Keinginan seperti inilah yang disebut Smith sebagai hasrat untuk kondisi yang lebih baik. Suatu hasrat yang ada dalam diri kita semenjak masih rahim dan tidak akan pernah meninggalkan kita hingga ajal menjemput. Dalam meletakkan dasar-dasar ekonomi, Adam Smith secara ekspresif mengeliminasi motif-motif lain selain kepentingan pribadi. Jelasnya, dalam konsep-konsep yang dikembangkan oleh kaum klasik, ada asumsi bahwa manusia adalah makhluk rasional yang akan berusaha memiliki alternatif terbaik dari berbagai pilihan yang tersedia. Adapun dorongan utama setiap pelaku ekonomi dalam tindakannya adalah kepentingan pribadi. Konsumen yang rasional akan berusaha memaksimumkan kepuasan atau utility maximus, dan produsen yang rasional berusaha memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Dalam sistem ekonomi, motif kepentingan pribadi adalah prinsip dasar. Sebagaimana disampaikan oleh James Arthur Froude dalam bukunya yang berjudul Descent of History yang diterbitkan pada tahun 1900. Prinsip pertama yang didukung oleh teori ilmu sejarah adalah semua tindakan dilatar belakangi oleh kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi tersebut bisa saja jelas ataupun tidak jelas, tetapi sudah dianggap sebagai kebenaran bahwa setiap manusia dalam setiap tindakan mereka lakukan mengharap sesuatu yang dianggap akan meningkatkan kebahagiaan mereka. Selanjutnya yaitu mekanisme pasar. Pada awalnya, pasar diartikan sebagai tempat bertemunya konsumen dan produsen. Pada masa sekarang, pasar sudah berkembang menjadi jauh lebih rumit, mengintegrasikan individu dengan individu dan kelompok-kelompok. Proses integrasi di pasar didukung oleh apa yang disebut sistem harga. Di pasar, semua pelaku ekonomi yang mencakup produsen, distributor, dan konsumen bekerja tanpa konflik sosial. Walau tiap orang berpartisipasi didorong oleh kepentingan pribadi masing-masing, tidak ada seorang individu pun, betapapun berkuasanya, dapat melakukan tugas di atas sendirian. Namun, dari hasil kerja tiap orang melakukan tugasnya masing-masing, koordinasi melalui mekanisme harga di pasar, maka hal di atas dapat tercapai. Fungsi paling utama dari pasar adalah untuk mengalokasikan sumber daya yang ada secara rasional. Menurut Arthur Sheldon dalam Kapitalisme yang diterbitkan pada tahun 1991, 4 tugas sistem-sistem ekonomi. Yang pertama ialah mengembangkan teknik-teknik untuk menilai sumber-sumber yang langka. Yang kedua, membuat insentif untuk berkonsentrasi pada metode-metode yang paling produktif. Yang ketiga, menyediakan alat-alat untuk merakit dan mendistribusikan informasi. Dan yang keempat, menciptakan prinsip-prinsip mengalokasikan output pada penggunaan yang paling penting atau bernilai paling tinggi. Sesungguhnya, demikian Sheldon mengatakan, inilah perisanya metode dan alat-alat yang dikembangkan oleh pasar. Di pasar, masing-masing aktor bersaing atau berkompetisi satu sama lain. Dengan adanya kompetisi,
Tiap orang berupaya mencari teknik-teknik terbaik untuk memproduksi dan menyampaikan barang dalam jumlah, waktu, dan kualitas yang tepat pada masing-masing kelompok konsumen. Selanjutnya yaitu paham liberalisme. Selain motif kepentingan pribadi, hukum alam kedua yang diperhatikan oleh Smith ialah a certain propensity in human nature to trade, barter, and exchange of dharma for another. It is common to all men. Untuk meningkatkan kesejahteraan atau kemakmuran, demikian ungkap Smith. Sehubungan dengan hal disampaikan Smith, maka salah satu inti pemikiran ekonomi politik liberal klasik sesuai pandangan Adam Smith ialah bahwa tiap pelaku ekonomi haruslah diberi kebebasan untuk mengejar kepentingan pribadinya masing-masing. Konsumen diberi kebebasan memilih kombinasi konsumsi dari berbagai macam barang dan jasa yang memberikan kepuasan sebesar-besarnya, sesuai selera dan kemampuan untuk uang yang dimilikinya. Begitu juga produsen diberi kebebasan memilih berbagai input dan teknologi untuk digunakan dalam proses produksi menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa yang paling menguntungkan usahanya. Walau kedua pihak memiliki motivasi yang bertolak belakang, tetapi kalau perekonomian dibiarkan bebas sesuai kekuatan mekanisme pasar tanpa campur tangan dari pemerintah, maka akan tercipta suatu keseimbangan. Selanjutnya kita masuk kepada submateri yang keempat, yaitu proses peminggiran peran pemerintah. Perbedaan utama antara kaum klasik dengan pemikiran-pemikiran terdahulu ialah bahwa kaum klasik, terutama Smith, sangat anti dengan campur tangan pemerintah. Pandangan ini sangat berbeda dengan pandangan dianut oleh masa merkantilisme, yang percaya bahwa negarawan sebagai layaknya seorang bapak yang baik dalam suatu rumah tangga, bertanggung jawab memenuhi semua kebutuhan seluruh anggota masyarakat dan mengatur ketenaga kerjaan. Oleh Smith, doktrin merkantilis di atas dinilai terlalu paternalistis. Di satu sisi, Smith percaya bahwa semua aktor penyelenggara negara didorong oleh motivasi yang mulia, yaitu ingin berbuat baik bagi negara berdasarkan konsep beginning of welfare maximizing state. Tetapi ia lebih percaya bahwa campur tangan yang terlalu banyak oleh pemerintah justru bisa menyebabkan perekonomian mengalami distorsi yang ujung-ujungnya hanya akan menimbulkan terjadinya inefisiensi. Karena campur tangan pemerintah lebih sering mengganggu jalannya perekonomian, ia pernah menulis bahwa secara pribadi ia sangat tidak menyukai orang-orang politik yang disebut insidious and curvy and jika dilihat dari perspektif ekonomi politik, kaum klasik telah merespon dan memberi kontribusi bagi depolitisasi pemerintah, di mana pemerintah harus minggir atau tidak ikut campur dan posisinya digantikan oleh pasar sebagai pemegang peran sentral. Bahkan pasar juga akan menentukan agenda dan output pemerintah. Dalam The Wall of Nation, Adam Smith menegaskan bahwa tugas negara tidak lebih dari kegiatan untuk, yang pertama, melindungi masyarakat dari kekerasan dan serbuan negara lain. Yang kedua, melindungi setiap warga dari ketidakadilan dan pemaksaan atau pemerasan yang dilakukan oleh warga lain. Serta yang ketiga, mengadakan serta mempertahankan prasarana publik dan berbagai lembaga publik yang ada bukan hanya bagi kepentingan orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu. Selanjutnya, submateri yang terakhir adalah catatan tentang pandangan klasik Adam Smith. Dalam analisisnya, Smith banyak menggunakan istilah-istilah normatif seperti nilai, kekayaan, dan utilitas, berdasarkan asumsi berlakunya hukum alami. Konsep-konsep yang dibahas Smith banyak yang sudah dibahas oleh pemikir-pemikir terdahulu. Yang jelas, ide tentang persaingan bebas
diambil dari kaum fisiokrat. Karena Smith terlalu banyak mengakuisisi pandangan pemikiran-pemikiran terdahulu oleh musuh bebuyutannya, Karl Marx, pemikiran Smith diejek klasik. Selain itu, istilah kapitalisme juga sebagai ejekan kaum sosialisme untuk ekonomi individualisme yang sebelumnya oleh Smith disebut dengan the obvious and simple system of natural liberty. Smith untuk memisahkan ekonomi dan pasar dan politik cukup jelas, dan tidak banyak yang membantah. Akan tetapi, tentang motivasi penyelenggaraan negara dan perlunya peminggiran peran negara, ada beberapa hal yang belum jelas. Sebagaimana diketahui dalam pandangan klasik, Adam Smith, setiap pelaku ekonomi diasumsikan didorong oleh motivasi mengejar kepentingan pribadi. Akan tetapi, tentang motivasi para pembuat kebijaksanaan, para perencana program, para perancang pembangunan, serta para penyelenggara negara, pandangan Smith agak ambigu. Kadang-kadang, ia mengasumsikan sebuah penyelenggaraan negara tersebut mempunyai tujuan yang lebih mulia, yaitu sama-sama ingin mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dari asumsi inilah muncul konsep beginning of welfare maximizing state, kaum klasik. Akan tetapi, di saat lain ia juga menulis tidak menyukai orang-orang politik yang disebutnya dengan insidious and crafty animal. Bagi Smith, orang-orang politik sama saja dengan pelaku ekonomi, dan bahwa perilaku pengusaha dan pengusaha dalam teori maupun dalam praktek sudah bisa melawan atau bertentangan dengan kepentingan publik. Terlepas dari apakah tujuan dan penyelenggaraan negara tersebut mulia atau jahat, suatu hal yang pasti bagi Smith ialah bahwa campur tangan mereka dalam perekonomian hanya akan menimbulkan inefisiensi. Solusinya yang dianggap brilian sekaligus kontroversial untuk itu ialah serahkan perekonomian pada mekanisme pasar, dan pemerintah tidak perlu ikut campur dalam masalah ekonomi. Dalam pendekatan ekonomi politik yang lebih modern, tidak ada yang nyaman dengan ide Adam Smith untuk mendepak peran negara sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sebagian besar menolak ide Smith. Ada yang menolak secara total seperti yang dilakukan oleh Karl Marx dan kaum sosialis lainnya. Dan ada pula yang memodifikasinya di sana seperti yang dilakukan oleh kubu neoklasik dan Keynes. Satu hal yang pasti, tidak ada negara yang tidak ada peran dan campur tangan pemerintahnya. Bahkan di negara-negara kampium ekonomi liberal pun, di pasar bebas seperti Inggris dan Amerika Serikat sekalipun. Baiklah, sekian presentasi saya pada pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan, dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.